Mati Bersemi. Ini boleh dijelaskan nggak kenapa judulnya Mati Bersemi? Kenapa Mati Bersemi itu tadinya kita nyari 2 kata yang kontradiktif nih, karena kan si albumnya juga lumayan bervariatif gitu dari yang mungkin dari yang kenceng, sampai yang slow, kemudian dari yang seneng banget, sampai yang sedih banget ada. Jadi apa ya 2 kata yang kontradiktif yang cocok, ya udah akhirnya kita mutusin Mati Bersemi. Nah, yang membuat lu akhirnya menarik Mbak Danesa ini nih. Oh sorry, bukan Mbak, Medan friend, Kak. Yoi. Kak Danesa ini. Bisa. Akhirnya cocok nih. Cover lagu apa? Kalau nggak salah waktu itu Sepultura ini cover. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini Explosion in the Sky. Explosion in the Sky. Beneran Masih tuh? ada Nggak ada. vokalnya. Oh ya, gue kira bener. Enggak. Banyak ya. Salah satunya dia cover lagu Prancis kalau nggak salah ya, Den. Iya, ada. Terus ada. yang Le Marseille ya? Le Marseille. Lupa. Mbappe apa ya? Kalau nggak salah. Jadi kayak acara kita mobil dong, iya, ceritain lah yang mobil. dia kayak acara sebenarnya gak masuk sih dengan Eleanor. Kita main setelah lagu ketiga, acara mobil beres, main lagu ketiga. Ada penonton yang teriak. Iya, satu orang gitu. doang. Iya. Band apa sih ini gitu. Band apaan sih ini? Nggak ngerti Itu gua. di Medan. Nggak jelas. Oh di Jakarta. Di Ancol. Oh di oh. Band apa sih ini? Gitu. Udah nih. Kayak biasa. Biasa kita gini gitu. Langsung Udah nih ya? gitu. Selamat malam teman-teman semua, pop people maupun rock people atau metal people sekalian gitu kan. Pada malam hari ini kita kembali di podcast, sebuah podcast hasil kerjasama antara Sagalah Rumah Studio dan suara kita powered by Kita Suara. Tepuk tangan lu dong, friend. Aduh. Biasanya kita ada orangnya di situ, Bang. Oh, kayak ini ya. Coba Kayak TV ya. Kayak TV. OVJ. Cuman Dari mana? Ya. Pondok Indah. Au. Hari ini teman-teman, kita kedatangan sebuah band yang sangat luar biasa. Sebuah band yang terinspirasi dari The Turtles dengan lagu Eleanor She Asked Me. Ini adalah Eleanor Whisper. Halo. Apa kabar Eleanor Whisper? Eleanor. Sehat, Den? Sehat. Alhamdulillah. Oh, puji Tuhan, alhamdulillah, sehat. Puji Tuhan. Suka The Turtles ya? Enggak sih. Beatles kita. Beatles ya? Waduh. Eleanor Rolling enggak juga. Stones gue. Enggak juga. Ngapa? Yang menghujat nanti netizen, Pak. Iya. Gimana kabarnya nih setelah kalian datang ke Jakarta nih ya? Kalau datang Jakarta pertama Ke boleh. Jakarta itu awalnya 2019. 2019 Terus kita sempat rilis single lah. Berapa single ya? 3 single. 3 single ya? Rilis 3 single. Terus kena pandemi. Jadi kayak ditanya Iya. gimana rasanya, ya agak Ya lumayan Lumayan agak lah fucked up ya. dikit ya. naik turun lah. Naik turun. Kenapa gue bertanya seperti itu? Karena Eleanor Whisper ini asalnya dari Medan, teman-teman. Yoi. Sebuah kota yang sebenarnya salah satu kampung halaman gue juga. Cuma lebih suka ke Bantul kalau sekarang. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita mau kenalan dulu sama Eleanor Whisper. Boleh diperkenalkan nih pasukannya nih. Gua Ferry di vokal gitar. Gitar. Halo. Aku Denisa di vokal. Kirain dari Jakarta. Halo Denisa, silakan. Gua Arif di drum. Arif di drum Yo, dan di inilah drum. Eleanor Arif Whisper, Arif teman-teman. Arif Drum. IG-nya Arif Drum ya. Iya, Teman-teman, jangan iya. lupa. Drummer. Kita sebelum ngomongin karya nih yang singkat-singkat dulu aja kali ya. Kenapa memutuskan untuk pindah dari Medan ke Jakarta nih secara base? Bosen di Medan. Iya, jadi kayak di 2018 tuh gue beres kuliah, Heeh. kita pulang dari tour. Oke. Terus kita ngerasain impact yang kayaknya menurut kita lebih daripada kita dari 2015 di Medan. Walaupun kita secara aktifnya 2000 berapa ya? 16, Ya, 17 sekitaran segitu. Jadi 2 tahun itu kita ngerasa di dalam waktu kita tur berapa ya dua jadi minggu ya? 2018 itu kita sempet tur ke 5 kota dan salah satunya Jakarta. Salah satunya Jakarta. Nah, Oke. jadi pas kita di Jakarta, kita lumayan ngerasain kayaknya lumayan nih bagus nih Iya. apresiasinya ternyata ya di sini Apresiasinya ya. bagus. Seru nih di sini Oke. di Jakarta. Terus ya udah kita udah beres kuliah juga, dia udah beres, ya udah gue tuh pindah ke Jakarta, gue ajak dia pindah ke Jakarta, saya oke. Kita kan dulu berempat, nah duet lagi nggak ikut, ya udah kita berdua berangkat. Oke. Dengan dia sebenarnya nggak musik banget lah kalau bisa jujur Ya. ya. Maksudnya ya kalau bisa 2 kenapa enggak gitu. Iya.
Bisa 3-3 Kita pindahlah terakhir. Pindah terakhir akhirnya karena melihat respon yang baik di Yoi. sini akhirnya memutuskan untuk oke boleh kali ya kita berkarir secara musikalnya di sini nih. Jadi kayak nggak tahu juga sih di Medan. Kayaknya kalau ngeband nggak tahu deh. Wah, ini dia nih. Bagus di Medan bagus, tapi lebih bagus di Iya, mungkin iya. lebih banyak yang lebih besar lah. Ibaratnya Kolomnya lebih besar. Misalnya kita main di suatu gigs Jakarta, mereka nggak perlu bayar transport lagi pesawat yang super duper mahal kan. Betul. Ya itu mungkin jadi pertimbangan juga. Salah satu pertimbangan ya. Iya. Oke. Sebelumnya teman-teman boleh ngerokok di sini. Thank you Sagala Keren. House. Ya. Respect. Jarang gue podcast ngerokok sih. Rokok friendly. Dia ngerokok sebenarnya enggak ya? Enggak. Sebentar, kebetan gue hilang. Nah, ini kan kita throwback sedikit nih. Kita mulai ngomongin karya sekarang. Udah ada sekarang udah rilis berapa nih? EP kah? Udah berapa single? Pertama EP 2017, terus full album di 2018, 6 single dari rentan 2019 sampai 2024. Di 2024 itu album kedua, full album kedua. Full album ya? Jadi album 2, EP 1 dan beberapa deretan single lah. Oke. Nah berarti udah pernah rilis album waktu itu fisik ada atau? Yang album pertama ada. Album pertama ya? Kita kerja sama kalau satu record di Medan. Sekalian kita tour tuh dicetakin rilisan fisik. Untuk album kedua sih kita belum ada sih. Jadi si tour itu juga dalam rangkaian si perilisan album pertama. Perilisan album pertama tuh ya. Itu fisiknya CD kaset tuh kalau boleh tahu. Dua-duanya. Kaset pas tour, CD pas di Medan. Jadi ya 2 itu sih. Menarik. Nah, masih ada nggak tuh ya kira-kira album pertama tuh? Enggak. Kita aja juga nggak punya. Wah ini sering terjadi nih kawan-kawan nih. Kita yang ngebandnya nggak begitu punya buruk menyimpan arsip serius. Apalagi digitalnya susah, apalagi fisik. Apalagi fisik. Betul, itu yang paling berat nih. Nah, kita mau bicara nih. Kalau nggak salah terakhir bulan Mei itu sempat rilis album ya gitu ya. Juni. EP ya? Juni ya. Juni atau Mei? Juni rilis album yang terbaru. Mei ya? Mei. 3 Mei. Yes, 3 Mei. Waduh, itu lupa juga. Ini gimana nih? Tadi mau 1 Mei tuh biar May Day. Cuma mereka sibuk demo kayaknya. Judulnya Mati Bersemi. Yoi. Boleh diceritakan gak nih? Kita bicara soal prosesnya dulu mungkin ya. Ini biasa kalian kalau ngeband tuh jamming dulu apa udah ada bawa materi nih? Kalau proses sih biasanya kita hampir nggak ada jamming lagi untuk proses pembuatan lagu ya. Jadi kayak gua ngerjain di rumah, gua kirim di grup. Sebenarnya lumayan ketolong karena pandemi ya. Maksudnya bisa belajar, bisa belajar DAW ya. Iya, yang tadinya kita produksi itu di tempat orang. Pas pandemi lumayan ngulik-ngulik lah, belajar produksi. Jadi sejak 2022 tuh single sampai album itu udah memang ngerjain di rumah aja. Jadi tinggal kirim ke mereka gimana tuh tinggal. Lulusan ini ya Universitas YouTube ya. Yoi. full YouTube. Nah, Mati Bersemi ini boleh dijelaskan nggak kenapa judulnya Mati Bersemi? Seperti apa nih konsep albumnya? Gimana Bang? Kenapa Mati Bersemi itu tadinya kita nyari 2 kata yang kontradiktif nih. Karena kan si albumnya juga lumayan bervariatif gitu, dari yang kenceng, dari yang slow, sampai yang slow, kemudian dari yang seneng banget sampai yang sedih banget ada. Jadi apa ya, 2 kata yang kontradiktif yang cocok. Ya udah akhirnya kita mutusin Mati Bersemi. Itu dari banyak opsi lah. Terakhir Mati Bersemi. Itu Mati Bersemi berarti salah satu judul di lagu terakhir. Lagu terakhir aja ditaruh di sini. Siapa yang bikin lirik biasanya? Gua kalau lirik. Gimana nih? Liriknya tentang apa nih Mati Bersemi? Kenapa harus mati dan dia bersemi? Sebenarnya Mati Bersemi itu nggak satu pun kata Mati Bersemi nggak ada di lirik sebenarnya di album itu. Jadi Mati Bersemi itu udah beres album, kita dengar semua liriknya tentang apa, kita kumpulin, baru kita output itu keluar opsi-opsi. Kalau misalnya ditanya satu album tentang apa, pastinya tentang personal, ada beberapa lagu, dan juga tentang orang gitu. Jadi kayak tentang lebih banyak kehidupan sih. Karena di album pertama banyak kan full tentang cinta. Wah, itu dia. Ya masih muda. Love will tear us apart. Terus pas udah ini tentang kehidupan dan percintaan sedikit, cuman yang gak terlalu antara 2 manusia aja sih sebenarnya. Udah ngomongin perceraian kali ya? Lebih ke tentang depresinya ada, lebih ke outputnya sih, bukan tentang. Sebenarnya kalau secara singkatnya ya tentang orang yang ngerasa mati dan ngerasa bersemi aja gitu. Jadi ada 2 sisi nih. Ada lagu yang mungkin
dari dia yang ngerasa lagi jatuh banget sampai yang dia ngerasa bersemi gitu. Makanya mati bersemi. Kurang lebih lah. 3 detik kita off air dulu. Wah, gila. Rasakan gue menghayati gitu. Soalnya itu sebuah judul yang buat gue menarik ya. Sempat gue dengerin juga di Spotify kalau nggak salah. Buat riset biasa. Ya mati bersemi itu buat gue agak-agak, wih menarik juga nih judulnya. Dan gue lihat juga secara musik tadi juga kita udah saksikan ya. Nanti ada di channel Pop Aktif, jangan lupa di subscribe ya. popaktif.id. Ada penampilan dari Eleanor Whisper tadi. Oh itu secara musik, kalian menyebut musik kalian ini apa nih? Apa Bang Rip? Nah ngomongin genre nih, biar abang-abangan nonton. Nggak gitu. Gak gitu main musik. Gak kayak gitu bro. Kurang rock lu gitu. Anja. Kurang pop lu gitu. Iya. Mungkin karena lumayan bervariasi, jadi mungkin secara umum garis besar alternatif rock kali nyebutnya ya. Alternatif rock aja sih. Atau mungkin eksperimental rock, ini maksudnya pantas gak sih eksperimental rock atau terlalu berat? Kita gak terlalu jago untuk eksperimental. Tapi kita lebih eksperimen di kita pakai scene yang di sebelumnya kita gak ada. Jadi alternatif yang paling oke lah. Yang paling oke alternatif. Nah, ya, alternatif. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ada perubahan dari album pertama ke album kedua dengan eksperimen synthesizer tadi ya. Synthesizer segala macam. Nah, bagaimana nih Eleanor Whisper dengan perubahan konsep ya? Meresponnya seperti apa nih? Apakah lebih enak di kedua atau lebih enak pertama? Sejujurnya lebih masalah enak-enakan pasti kayak ada momennya gitu gak sih di pada saat itu. Cuman kayak sekarang ini lebih puas. Karena kita lebih dapat ilmu yang lebih banyak yang kita bisa limpahin. Karena juga kita rekaman sendiri. Jadi benar-benar ya udah kita cari sampai mentok banget. Ya, jadi nguliknya juga lebih bebas. Kalau dulu kan mungkin bebas, ya. Terbatas karena ya rekaman di tempat orang. Gak mungkin kita minta kulik dong satu-satu itu plugin saya, gak mungkin. Nah, jadi kayak lebih enak di album ini secara produksi. Mbak Danesa gimana? Mbak Danesa mungkin mau merespon juga. Dia tadi kayak udah mau ngomong. Iya, cuman karena di album 1 belum, jadi dia nggak tahu nih kan. Mungkin secara pendengar lah. Secara pendengar gimana? Secara pendengar gimana meresponnya? Maksud gue gini, pasti kan lagu-lagu album pertama pernah dibawain juga lah ya. Pernah. Ketika apa yang memutuskan Anda ingin join dengan Eleanor Whisper gitu? Pada awalnya apakah karena pengen nge-band atau mungkin kayak kasihan ya anak-anak nih, udah lo gue bantuin gimana? Kasihan. Iya, emang dulu sering nge-cover lagu di SoundCloud. Ditemuin sama Ferry juga dari SoundCloud. Oh, ditemuin sama Ferry dari SoundCloud. Instagram sih sebenarnya. Kita keluarin, kita biasanya ngekulik. Biasanya yang nyarinya yang itu kan. Ini yang positif lah untuk band. Jadi si Ferry kayak cowok-cowok genit gitu. Approach-nya dari DM. Boleh kita buka DM-nya mungkin ya. Banyak nih. Kayaknya banyak nih. Tapi menarik loh. Jujur ada beberapa band di Jakarta yang ingin melakukan konsep seperti itu. Karena gue juga pernah hunting vokalis kayak gitu. Banyak ternyata. Cari. Tapi gue ngeliat followersnya aja lihat. Karena itu agak susah sih kalau kita datangin ke gigs. Malah justru mereka udah punya band pastinya. Kalau yang nggak punya band kan yang pastinya dia nge-cover dan lain-lain gitu sih. Nah jadi yang memutuskan Anda untuk join di Eleanor Whisper? Awalnya pengen coba aja sih. Kalau coba-coba. Iya, nyoba borak sih. Penasaran aja, terus ternyata bisa sampai sejauh ini. Bisa sampai sejauh ini ya. Berarti yang awal coba-coba lama-lama ketagihan. Berawal dari coba-coba. Tapi maksud gue sebelumnya nge-band juga. Enggak sih, pernah mau bikin tapi kayaknya kurang pas. Kurang Van Halen lah ya. Tappingnya mana tappingnya? Kurang freestyle kan. Kurang freestyle. Ya karena memang Eleanor Whisper ini salah satunya terinspirasi dari Wu-Tang Clan dan juga dari NWA mereka. Hip hop banget kita. Kanye West. Gimana pendapat kalian seorang Kanye West? Enggak. Nah, kurang. Lebih ke Drake sih ya gue. Lebih ke Drake. Wah, gue tim Kanye gue soalnya. Nah, berarti mendapatkan vokalis dari Instagram ya ternyata ya. Itu agak banyak itu nyari. Dari salah satu keyboardist, pengisi keyboardist band Jakarta, terus cari di suggestionnya nemu lah dia. Itu di private, cuman untung ada link SoundCloud terakhir kita buka. Dia nge-cover salah satu lagu apa gitu. Nah yang membuat lo akhirnya menarik Mbak Danesa ini nih. Oh sorry, bukan Mbak, Medan friend, Kak. Kak Danesa ini. Akhirnya cocok nih. Cover lagu apa? Kalau nggak salah waktu itu Sepultura ini cover. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini
Explosion in the Sky. Explosion in the Sky. Beneran Masih tuh? ada Nggak vokal. Oh ya, gue kira beneran. Enggak. Banyak ya. Salah satunya dia cover lagu Prancis kalau nggak salah ya, Den. Iya, ada. Terus ada. yang Le Marseille ya, Le Marseille. Lupa. Eh, Mbappe apa ya? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah judulnya tuh ini A Song to Zidane. Jadi salah satunya karena roots kita itu bener-bener gue sama Arif itu Prancis banget. Prancis enggak. Ada Oke, hilang suaranya. wih, ya, Cek, Oke. ada di Arctic Monkeys. Nah, dia Oh. kebetulan Arctic Monkeys tuh. Hmm, Nge-cover apa salah satu lupa. No Bases. Bukan Late. Nobases. Apa Pokoknya yang ya? masih di album deh, bukan album B-nya. Side Apa ya B-nya. kemarin? Lupa. Nah, tanya aja sama orangnya. Dia juga lupa. Ada Wah. di sini nih orangnya. Ya inilah ya kalau anak muda terlalu banyak substance. Gak. Bersih mereka friend. Jadi ya udah Wangi-wangi. terakhir karena kita kan udah pernah featuring juga tuh di Superficial dan Broken Hearted. Kita Oke. memang cari yang suaranya memang bukan yang secara teknikal Oh. kayak Indonesian Idol. Lebih ke bedroom voice halus Bedroom gitu, voice. soft voice sebenarnya nggak gitu. bisa nyanyi ya. Oh, kirain kalau gue Karena kalau yang bisa kebagusan latihan. guanya banting banget nanti. Banting banget. Jadi yang kita cari dan kebetulan semua lagu yang dia nyanyiin masuk secara kriteria yang kita cari. Jadi kita approach. Agak-agak mirip ini ya. Beberapa kali ada band yang memang bertemu dari internet memang. Ya, Salah satunya Internet Friends. Internet Friends. Itu acara orang, Bang. Acara Ajak dong. Nah, Mbak Danesa akhirnya sebelumnya pernah dengerin Eleanor Whisper ya? Berarti ya? Enggak, Oh, enggak sama sekali. Enggak. Band apa sih ini? Apa sih ini? enggak Ini sama sekali baru. nggak sama sekali, baru dikasih ya? tahu sama Ferry waktu di chat itu. Wah, kejam juga ya. Nggak, kadang-kadang soalnya gini, beberapa tuh ngajakin orang yang kita nggak kenal mikirnya bakal kayak Peter Pan. Iya, ekspektasinya ketinggian. Saya tinggi ya. Ini apaan nih, pemabuk. Madesu nih pas ini. Madesu tuh masa depan suram ya. Karena banyak yang udah nggak tahu soalnya. Nah, oke, Eleanor Whisper sebagai band yang berangkat dari kota Medan, boleh diceritakan sedikit nggak? Scene di Medan tuh seperti apa sih? Sebenarnya agak sentimen juga bahas scene Medan ya. Maksudnya Nggak bagus. ya sebenarnya Bagus. band Medan yang pertama itu bagus-bagus. Hmm. Kayak Iya. tadi lu mention ada Moon Gazing and Her, ada Hello Benji and the Cobra, Wah, ada Pulo, ada Pulo. Garside, ada Garside. banyak lah. Ya. Jadi secara musikalitas sih oke, cuman kayaknya wadahnya yang kurang wadah sih bisa Bukan dibuat di wadah sana. sih. Lebih ke apresiasi mungkin. Ya lebih ke marketnya aja marketnya sih. nggak belum Dan itu terlalu yang nggak gede. bisa dipaksa, kita nggak bisa Hmm. rubah. Karena ya masing-masing kota ada marketnya sendiri ya, Ada culture Iya. sendiri lah ada ya. culture-nya gitu. sendiri dan mungkin musik bukan di Medan gitu, bukan Oke. yang sesuatu yang orang cari. Iya, Betul, lebih ke kebun sawit kayaknya. Iya. Oh, aduh. Medan. Mungkin kayak gitu. Terus kayak mungkin mereka lebih mendengarkan musik yang dari Jakarta gitu. Jadi memang nggak bisa dipaksa. Betul. Mereka juga nggak minta kita ngeband kan. Heeh. Ya udah. Jadi kita nggak bisa memaksa mereka untuk dengar kita. Jadi kayak Betul. perbedaannya di situ sih. Tapi kalau boleh gue tanya ya, maksudnya yang di sana tuh musiknya rame apa sih? Genre-nya Genrenya gitu. Reggae kah? banyak sih semua. Oh, banyak ya? Tapi Metal kalau semua ya. skena hardcore kayaknya Jalan lumayan terus. rame kalau Rata di sih. Dari dulu kita kecil Iya, iya, sampai iya. sekarang masih aktif aja. masih aktif. Oh. Kalau hardcore sih gue lihat sih hidup sih, maksudnya rame Iya. lah. Underground-nya masih Nah, oke. underground masih oke lah. Oke. Kalau yang sekarang sih ya udah kayak di sini juga sama. udah mirip kayak Jakarta lah ya. Pop, Iya, iya, rock, iya. indie pop, indie rock ya masih Oh. bertaburan banyak banget. Soalnya gue agak ya kita belum pernah main di Medan nih kebetulan band gue. Walaupun kita datang dari sono ya. Ancestor. Tapi gue belum merasa. Sorry. Iklan. Oh ya. Sorry, Apa terima nih? kasih banyak. Sagala Coffee. Swagala Coffee. Kopi ya sagala ya kopi. Kopi sagala. Walaupun ya ampun. kopinya kopi namanya, ini ada teh. Teh. Coba. Walaupun. Jadi buat anak-anak Ciners koy, alias Cinere. Sebuah kota di Depok ya nggak? Mau nongkrong langsung ke Sokin aja friend di Yoi. Sagala. Tempat enak nih, luas banget. Dan menyenangkan. Kopinya Adem. enak. Suasananya menyenangkan. Bisa ngeband ya kan? Sagala Coffee, ya ampun. Kalau sekarang kita belum ada sponsor masuk. Iya. Bisa kali. Nah, berarti memang di Medan itu secara apresiatif musiknya mungkin agak berbeda ketika kamu merasakan Iya, di kota betul. lain. Kalau dari kita ngerasain ya, pas pulang tour kita ngadain juga di Medan, Mhm. itu lumayan kebanting. Oke. Dari segi penjualan kaset yang kita tadi Ah. mention, di kota yang 5 kota itu habis pada saat kita rilis lagi di Medan,
Iya, malah abisnya di kota lain gitu. Jadi ya dari situ aja kan by datanya udah kelihatan kan. Jadi di kota lain habis tapi di Medannya kurang. Langsung buka Excel Jadi dan tuh ya. itu nggak bisa dipaksain juga, Nggak bisa emang ternyata kayak dipaksain, gitu. Betul. Oke. Nah, hari ini kita juga kedatangan ada Pionis tuh, di Pionis di belakang tuh. Aduh, kapan nih Pionis comeback nih Pionis? Lagi di belakang mereka. Sedap. Sebuah band indie pop dari Bandung yang akhirnya hijrah ke Bintaro. Nah, berarti di Medan itu memang secara kalian melihat lah ya marketnya kalian ternyata nggak di situ. Betul. Bukan market kita, lebih ke musik sih. Lebih ke musik ya. Nah, kemarin kan kalian sudah tour 5 kota nih. Boleh diceritakan nggak pengalamannya gitu, maksud gue ada nggak sih pengalaman menarik gitu yang ajaib-ajaib di sana nih selama kalian Di tour? 2018 ya. Ya. Pengalaman menarik di Semarang Pastur. kayaknya ya. Pastur. Yang pertama di Semarang banyak sih. Dari yang seru banget sampai yang garing. Soalnya ada kan lumayan banyak titik lah kan. Jadi ada yang main di kafe yang nonton cuman yang main full doang kaca gitu. Jadi pas kita main kan kacanya geter semua. Terus kayak di Semarang kita senengnya kaca-kaca gitu kan. Mau main drum juga ngeri nih. Terus main di malam yang sama di Bali tuh main di Twice Bar. Twice Bar itu lumayan seru. Itu seru. Terus rame. kita main di Semarang. Ada kayaknya dari semua itu yang ada tiket di situ deh. Dan rame banget. Maksudnya Semarang respect. Kita kaget main cuma berdua gitu sama salah satu band. Lilin Semasa Hujan kalau nggak salah dulu. Iya. Tahu. Dengan topengnya keren banget. Terus jadi rame. Sold out tiketnya. Makanya kayak padahal band mereka juga belum tahu kan band kita siapa sih. gitu. Sampai sekarang pendengar di Semarang kayaknya lumayan oke. Band opo iki Mas. Nah, Danesa, Anda sebagai orang yang akhirnya terjun ke dalam band ini dan langsung ngerasain tour ya? Enggak, belum. 2018 belum. 2018 belum. Enggak jadi nanya kalau gitu gue. Ya udah tour sendiri sama keluarga. Itu jalan-jalan. Ke liburan. Jangan lupa Bandung Presto. Gue pikir dia udah join. Itu tadi gue nanya gitu. Soalnya kan tadi enggak dalam kultur band ya. Iya. Tiba-tiba datang ke gigs itu. Wah, ini kok aneh banget nih gitu. Tapi ya kayak sebelumnya dia belum ke arah scene itu mungkin. Ya enggak sih, Den? Scene musiknya sendiri. Nonton gigs gitu. Nonton gigs itu. Nonton dulu. Oh sempat. Anak skena juga berarti. Anak skena. Dulu Jadi nggak perlu yang tiap susah-susah ya. minggu gitu suka nonton Pakai tote bag nggak? konser. Dia baru kebuka nih. Gua sama Arif baru tahu juga. Gue baru tahu. Wah, Iya. eksklusif di Pop Sebenarnya kita baru kenal ini, baru kenalan. Baru tadi kita berjalan. Baru tadi ketemu. Untung lo ngomong, ini Langsung siapa ya? beda-beda. Ini siapa ya? Nah, berarti udah inilah ya bisa dibilang terekspos dengan kultur-kultur di scene ya. Iya, udah terpengaruh buruk lah ini. Oh. Gimana Pengaruh baik rasanya ini, ada di baik. band? Rasanya kayak di panggung ini terus ada kayak ditonton rame gitu kan. Pernah ada nih tadi kan balik ke pengalaman menarik ya. Ada gak sih kayak selama kalian manggung itu ada kasus-kasus horor gitu gimana? Ada yang horor. dong. Wah, ini Horornya lebih ke Nyebelin nih. nyebelin. Jadi kayak acara kita mobil dong, ceritain lah yang mobil. ya kayak acara sebenarnya gak masuk sih dengan Eleanor. Kita main setelah lagu ketiga yang jadi marketnya bener-bener nggak masuk di Eleanor sama sekali. Keluarga basic. Acara mobil beres main lagu ketiga. Dia bilang band apa sih ini? Ada penonton yang teriak. Iya, satu orang doang. Iya. Band apa sih ini gitu. Band apaan sih ini? Nggak Itu ngerti di gua. di Medan. Nggak jelas. Oh di Jakarta. Di Ancol. Band apa sih ini? Gitu. Ya, kita band Medan bla 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 bla. Beres main. Dari yang apresiatif banget sampai yang lain sebenarnya destruktif fine, banget. Yang lain fine, yang satu orang itu doang. Nah, ribut nih itu jadi. pengalaman enggak. Nggak sampai Kita ribut. damai lah. Hampir. Pengennya ya. Medan Bren, ngeri Bren. Cuman terakhir ya udah dibiarin aja. Dibiarin aja. Habis itu disamperin. Samperin. Enggak. Pas samperin. Oh ternyata dia jadi ngeband bareng kalian. Dia suka. Ajak ngeband. Join aja. Dirangkul, diginiin sama Ya itulah pengalaman terburuk sih. Nah, pengalaman terburuk di situ. Ada orang yang mungkin sedikit kurang ini ya. Kurang suka lah bisa dibilang. Kayak terlalu berat beban hidupnya kali. Nah, itu dia. Iya. Kita nggak tahu juga kan dia lagi WhatsApp sama siapa kan. Nah, pengalaman terbaik kalian selama kalian ada di Eleanor Whisper? Singapura lah. Singapura ya? Oh iya, pernah ke Singapura ya waktu itu ya? Kemarin abis rilis album tanggal 8-nya berangkat main di sana 2 stage. Nah, itu paling karena dari awal kita ngeband
cuman nyampe Jakarta aja sebenarnya. Iya. Maksudnya ternyata skala lebih gede lagi yang kita dapat. Betul. Itu sih yang Tapi paling crowd paling crowd-nya the best, juga Seru sih. ini yang mana tuh? Oh, yang M-Block di Fest tuh. M-Block M-Block ya. Fest. M-Block M-Block Fest itu Fest. Iya, iya. crowd paling Oke. mantep lah. M-Block Fest itu M-Block Fest. tahun berapa ya? 2021. Tahun lalu, Lalu. tahun lalu. 23 ya? 23 ya. 2023. Kenapa itu 2023. paling menarik? Seperti apa crowd-nya? Itu crowdnya bener-bener yang Itu kita di Rame live banget, house Bisa ngomong, terus maksudnya gak bisa sampai kita gak nggak bisa cuma masuk kan. dua arah jadi ngomongnya. Iya. Penonton, yo. Yo. Jadi dan rame banget. rame. Sepanjang kita di banget. Jakarta paling rame itu. Paling ramai di M-Block Fest ya, Iya, tahun M-Block lalu. Nah, kita udah bicara nih tadi soal karyanya, Mati Bersemi, album-albumnya, pengalaman turnya, yang baik dan buruk. Kedepannya nih harapannya Eleanor Whisper apa sih? Lebih banyak panggung lah di mana aja sebenarnya. Yang kedua kalau nggak tahu mungkin yang lainnya. Kalau dari gue sih sebenarnya pengennya balik main ke Medan sekali. Mau ngapain ya? Manggung sekali Manggung. kita manggung Lo ke Medan. tahu gue dulu Karena nih. dari 2000 kita pindah kita nggak pernah lagi main di Medan. Ah, Jadi kayak Iya. pengennya balik ke Medan. Yang ketiga ya paling ya kalau rezeki kita bisa album EP dan segala macamnya bisa. Banyak yang denger lah, lebih banyak yang denger. banyak yang denger kalian, friend. Ah. Gue juga dengerin. Amin. Ya intinya ngeperluas lagi lah sebenarnya. Karena kalau nggak salah gue pernah panggung sama mereka dulu. Udah lama Ya, kita sih. ceritain. 18 tuh. Bareng Hawol waktu itu gue. 19. 19 Iya. iya. Itu udah pernah panggung. Walaupun waktu itu 2019 masih under itulah gue. Jadi kayak udah gak inget tuh. Tapi ingat sama gue gitu. Ingat, gue kayak pernah ngeliat lu deh tadi pas ketemu gitu. Ini harapannya mereka lumayan besar nih. Mereka ingin balik ke Medan lagi manggung di sana. Mungkin teman-teman yang di Medan yang menyaksikan ini boleh lah diajak sekali-sekali. Iya sekali-sekali. Iyalah. Keluarin duitnya untuk band Medan kan banyak yang udah di sini. Dan kita tadi gue cerita-cerita ya soal kondisi di Medan seperti apa sih scene-nya. Karena itu juga gue penasaran banget gitu. Nah, ini nanti ke depannya akan ada panggung di mana lagi nih habis dari sini? Kita rencana kan setelah rilis album belum ada rilis partinya atau showcase. Nah, rilis party Rencananya nih. pengennya ya bulan depan Wush, atau akhir bulan setelahnya. akhir bulan. Awal bulan setelahnya tuh mungkin bisa jadi. Itu pengen kita realisasiin sih. Pop aktif diajak lah ya. Pasti. Wish. Kira-kira kapan nih rilis partinya nih? Tadi kan September Oktober ya? Antara September atau Oktober. Di Jakarta nih berarti ya? Kemungkinan. Kita Masih rahasia nih. pengennya dan kemungkinan besar di Sagala Studio sih. Berarti di daerah Cinere. Langsung ditembak nih. Langsung. Tepuk tangan dong Sagala Studio. Wih, terbaik. Pengennya. Karena inilah podcast pertama di mana saya bisa ngerokok. Nah, ini nanti ke depannya full album tuh ya? Full album. Full album. Kita kayaknya bawa full album ada 8 lagu. 8 lagu. Wah. Gila, gue agak-agak speechless nih ngeliat teman-teman ini. Maksudnya tadi udah ngeliat gitu, gila keren banget ya. Dan speechless juga. Nafas gak boleh di mic, sorry. Oh iya. Ngapa ntar masih pang doang pusing ngeditnya. Dan ngeliat karyanya mereka tadi sempat yang sini juga, wah gila nih keren sih. Amin. Mungkin boleh lah para pemangku kebijakan skena. Boleh lah dia diajak nih Eleanor Whisper nih, sebuah band yang luar biasa banget. Dan kalau misalnya gue pengen tahu nih update-update soal Eleanor Whisper di mana nih bisa gue lihat nih? Bisa di mana, Den? Di Instagram. Instagram. Di Instagramnya @eleanorwhisper. Ada di Twitter, ada di TikTok. Oh, ada di Walaupun TikTok. nggak aktif. Ini admin TikTok nih dia. Admin TikTok. Oh. Ada di Nggak, belum YouTube. aktif. Ada di YouTube ya. YouTube ada. YouTube, Spotify kalau mau Instagram, dengerin. TikTok. Jadi for all those people out there. Facebook. Jadi English. Musik bahasa England. Dijajah kita, friend. Berarti udah ada di Instagram @Eleanor Whisper ya. Yoi. Yap. Semua sama. Eleanor Whisper dan juga di TikTok, di YouTube dan udah Dimana ada aja, MV ya berarti ya? MV iya udah dari MV. di YouTube ada. Di YouTube ya. Disaksikan aja MV. Kebetulan yang main Nicholas Saputra ya modelnya ya kalau nggak salah ya. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Buat yang suka film Wind Talkers, Knowing, itu ada tuh doi di sono tuh. Nah berarti langsung dicek aja ya. Karena mereka juga akan ada secret gig release party album mereka yang baru. Teman-teman diundang lah di situ dan ramaikan. Banyak banget nih gue over. Ini udah lama gak podcast soalnya. Biasa gue berdua sama Edo ya, hari ini gak bisa datang di kondangan.
Batak juga dia. Memang Pop Aktif tuh Batak Iya, ya? Batak Pop Aktif, ada marganya ini Pop Aktif Sagala belakangnya. Edo marganya apa ya, gue lupa. Sorry friend, si Tanggang tuh dia. Setengah. Jadi emang kita, jadi gue juga sama Edo bikin band Batak, namanya Martupol. Agak-agak mirip Interpol gitu lah. Beneran ini beneran. Serius. Jadi kita Batak tapi pospang. Tadi. Isi Martupol. Batak semua, ada Siagian, Citanggang, Agus, Surbakti, Karo sendiri. Itu nanti ditunggu aja. Tapi itu bukan, hari ini bukan tentang Martupol, hari ini tentang Eleanor Whisper. Jadi teman-teman, di subscribe popaktif.id, dicek website kita di popaktif.id, itu lagi ada submission untuk tulisan-tulisan terbaru. Nanti ada cerpen di sana teman-teman. Oh iya. Oh iya, ada cerita misteri. Ya itulah. Keren. Dan Eleanor Whisper, ini adalah sebuah band yang sangat luar biasa. Hijrah dari Medan, ingin mengadu nasib di Jakarta. Dan terima kasih sudah menyaksikan. This is Eleanor Whisper.